Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kalkulus. Masih bersama saya, Wuryansari Muharini Kusuma Winahyu dari Program Sarjana Matematika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi dapat didekati atau dihampiri dengan memanfaatkan turunan. Jadi ini adalah bagian dari penggunaan turunan. Kita sudah tahu bahwa dalam kuliah ini kita mempelajari banyak penggunaan turunan. Kita akan mempelajari yang pertama, yaitu bagaimana kita menggunakan turunan untuk melakukan hampiran suatu fungsi. Dalam hal ini kita akan menggunakan dua hampiran, yaitu hampiran linear dan hampiran menggunakan deret Taylor. Yang pertama, saya mulai dengan hampiran linear. Ingat kembali definisi turunan. Definisi turunan menggunakan limit. Jadi f aksen A itu adalah limit H menuju 0, FA plus H dikurangi FA dibagi dengan A. Nah, definisi tersebut menyatakan bahwa untuk nilai H yang cukup kecil, maka f aksen A itu dapat dihampiri oleh FA plus H dikurangi FA dibagi H. Atau kalau kita kalikan penyebut di ruas kanan dengan ruas kiri, nanti kita peroleh FA plus H dikurangi FA itu dapat dihampiri oleh H kali F aksen A. Nah, penggunaannya menjadi seperti ini. Penggunaannya seperti ini. Jadi tadi kan FA plus H dikurangi FA dapat dihampiri oleh H kali F aksen A sehingga nanti FA plus H itu dapat dihampiri oleh FA ditambah H kali F aksen A. Nah, ini akan kita gunakan untuk memperkirakan kira-kira akar dari 101 itu berapa sih? Kalau akar 100 kita tahu itu 10. Makanya kita akan coba gunakan akar 100 itu untuk menghampiri nilai akar 101. Jadi dalam hal ini fx-nya adalah akar akar x. Kemudian a adalah x yang kita ketahui nilai fungsinya akar 100 kan kita tahu. Jadi kita ambil a-nya adalah 100. Nah, karena yang ingin kita ketahui adalah akar 101, maka kita ambil h. H itu sama dengan 1 karena selisih antara 101 dengan 100 adalah 1 begitu. Sehingga nanti kita akan dapat menghitung atau memperkirakan FA plus H, yaitu akar dari 100 ditambah 1 Jadi akar 101 tadi yang akan kita cari. Nah, kita akan gunakan turunan sehingga kita perlu menurunkan fx. Turunan dari akar kan mudah yaitu 1 dibagi 2 akar x. Kemudian tadi dengan menggunakan rumus yang kita peroleh pada slide sebelumnya nanti FA plus H itu dapat dihampiri oleh FA ditambah H kali F aksen A. Jadi FA plus H tadi adalah akar 101 yang mau kita cari. Itu dapat dihampiri dengan FA. FA tadi apa? Akar 100 kan? Akar 100 itu 10. Jadi dapat dihampiri oleh 10 ditambah dengan H kali F aksen A. F aksen A tadi kan mudah dihitung karena hanya 1 dibagi 2 akar A. Hanya tadi 100 akar 100 tadi 10. Jadi 1 per 20. Jadi dengan secara manual kita bisa memperkirakan bahwa akar 101 itu adalah 10,05. Nah, kalian bisa coba lihat di kalkulator ini nilainya berapa nih akar 101. Kemudian kita bandingkan. Apakah hampiran kita ini cukup akurat atau tidak. Nah, contoh yang kedua adalah kita tahu nilai sinus 30 derajat tapi kalau kita ditanya nilai sinus dari 28 derajat, bisakah kita memperkirakan? Nah, kita akan menggunakan turunan untuk memperkirakan dengan cara yang mirip dengan yang akar tadi Nah, 28 derajat itu kan 30 dikurangi 2 berarti dalam hal ini nanti H-nya adalah minus 2 begitu kemudian fungsinya tentu saja sinus sinus, kemudian nilai yang paling dekat dengan 28 kan tadi 30 30 derajat. Nah, ini jangan lupa semuanya harus kita ubah satuannya menjadi satuan radian jangan dibiarkan dalam satuan derajat karena nanti akan salah gitu jadi 30 derajat itu adalah pi per 6 kemudian H-nya tadi minus 2, jadi H itu boleh positif boleh negatif nah dalam hal ini negatif gitu. Hanya adalah min 2, kalau kita nyatakan dalam satuan radian maka menjadi minus pi per 90 jadi ini saya kira mudah Nah, kemudian langsung kita gunakan rumus kita FA plus H dapat didekati dengan FA ditambah H kali F aksen A. Tadi A plus H-nya kan
30 dikurangi 2 tadi ya. Jadi 28 derajat ya dapat dihampiri dengan sinus berapa? Sinus 30 derajat ya atau sinus pi per 6 ya. Kemudian H-nya itu adalah sudah diubah dalam bentuk radian yaitu minus pi per 90 ya. Kemudian turunan dari sinus kan mudah ya, turunan dari sinus itu apa? Kosinus ya, kosinus ya. Nah kosinus 30 derajat maupun sinus 30 derajat kan kita tahu ya, jadi dengan mudah kita bisa tinggal memasukkan angka-angkanya, kemudian bisa kita hitung secara manual ya, hasilnya adalah 0,47. Saya kira ini masuk akal ya karena sinus 30 derajat kan setengah, jadi di sekitarnya pasti sekitar setengah lah ya. Nah ini kita peroleh 0,47. Nah sekali lagi kalian bisa melihat ya, bisa ngecek ya apakah perhitungan ini cukup akurat begitu ya. Ini mudah sekali, hanya dengan menggunakan turunan pertama kita bisa memperkirakan nilai fungsi di suatu bilangan kalau kita kebetulan mungkin tidak bawa kalkulator gitu ya misalnya ya. Oke. Nah, hampiran yang kedua adalah dengan menggunakan deret Taylor ya. Jadi tadi jika dalam hampiran linear tadi kita gunakan definisi turunan yang sedikit berbeda ya. Jadi kalau tadi kan menggunakan FA plus H, sekarang saya menggunakan Fx gitu ya. Fx dikurangi FA dibagi X min A, tapi X-nya menuju A. Jadi kita bukan menggunakan H menuju 0, melainkan menggunakan X menuju A. Jadi sama dengan yang sebelumnya, maka Fx ya, Fx itu dapat didekati dengan F aksen A ditambah F aksen A kali X min A ya. Ini hanya melempar X min A itu ke kiri ya, dikalikan dengan F aksen A, kemudian Fx nanti dapat didekati dengan FA ditambah F aksen A kali X min A gitu ya. Nah kalau kita buka kurung dari X min A, nanti kita akan peroleh dan kita atur lagi ya, kita atur suku-sukunya, kita peroleh F aksen A kali X ditambah FA dikurangi A kali F aksen A ya. Nah kita perhatikan bahwa F aksen A ini kalau kita notasikan sebagai M, kalian mungkin ingat F aksen A itu turunan ya, itu M itu gradien ya, gradien garis ya, gradien garis. Jadi di sini kita punya persamaan garis ya dengan gradien M yaitu F aksen A dan konstanta C ya, C-nya itu FA dikurangi A kali F aksen A. Nah ini kita sebut sebagai P1. Kenapa P1 ya? Karena di sini ini berupa polinom berderajat 1 ya. Jadi Mx kan X derajat 1 gitu ya. Jadi ini sebagai perbandingan, sebelumnya kita menggunakan hampiran linear ya dengan menggunakan A plus H ya. Jadi kalau X-nya saya ganti dengan A plus H ya, tentu nanti hanya menjadi X min A. Jadi ini sebagai perbandingan begitu supaya kalian tidak bingung tadi menggunakan A plus H, di sini sekarang menggunakan X. Kenapa sekarang saya menggunakan X? Karena saya ingin memperlihatkan bahwa ini adalah suatu polinom dalam X. Jadi kita punya polinom berderajat 1 sekarang ya. Jadi nilai fungsi F di sekitar A itu dapat dihampiri oleh garis singgung ya, garis singgung Fx di A. Nah hampiran ini bakal cukup baik untuk nilai X yang dekat dengan A. Tadi misalnya 101 ya, kan dekat dengan 100, 28 derajat dekat dengan 30 derajat ya. Tapi kalau kita misalnya diminta mencari akar dari berapa ya, 140 misalkan, mungkin tidak akan bagus hasilnya kalau kita hampiri dengan akar 100 begitu ya. Nah sehingga nanti kita bisa perbaiki hampiran ini dengan menggunakan polinom yang derajatnya lebih tinggi. Nah sebelum kita menghampiri dengan polinom yang derajat lebih tinggi, kita perhatikan bahwa kalau kita masukkan X sama dengan A pada P1X ya, jadi X-nya saya ganti A. Jadi yang bagian atas tadi ya, P1X itu kan FA ditambah ya F aksen A dikalikan dalam kurung X min A ya. Jadi kalau X-nya saya ganti A, kan X min A-nya jadi 0 ya. Sehingga P1X nanti menjadi FA kan ya, menjadi FA. Ya, kemudian P1 aksen ya, P1 aksen itu kan M ya. Ya, P1 aksen itu kan M. M itu tadi kan apa? F aksen A. Ya, jadi dalam hal ini, dalam hampiran linear ini ya, ternyata pada titik A ya, nilai fungsi dan turunannya ya itu sama dengan nilai fungsi dan turunan dari polinom yang menghampiri begitu. Nah, ide ini kita gunakan untuk mengembangkan ya, untuk mengembangkan hampiran yang lebih baik ya. Jadi kalau hampiran dengan linear tadi kurang memuaskan untuk X yang jauh, kita ingin lebih akurat, kita hampiri dengan
polinom berderajat 2 atau hampiran kuadrat, ya. Nah, tentu saja agar dia peroleh hampiran yang baik, ya, kita gunakan ide yang sama dengan hampiran linear tadi, tapi kita tambahkan. Sekarang bukan hanya nilai fungsi turunan pertama saja, melainkan juga turunan keduanya. Kita buat sama, dx sama dengan a, gitu, ya. Nah, kalau kita punya begini, ya, berarti kan kita tinggal masukkan saja, ya. X-nya saya ganti A nih, ya. Jadi kalau P2X-nya itu A plus BX plus CX kuadrat, kalau X-nya saya ganti A kan jadi apa? Jadi A ditambah BA ditambah CA kuadrat. Dan nilainya ini harus sama dengan FA, ya kan? Ya, sama dengan FA. Nah, demikian juga kita lakukan pada turunan pertama dan turunan kedua. Ya, nanti kita akan punya persamaan dalam A, B, dan C. Ya, jadi A, B, dan C ini nanti dapat kita tentukan dengan menggunakan 3 persamaan tersebut. Yang pertama paling mudah ditentukan adalah C, ya, karena C itu adalah F double aksen dibagi 2, ya enggak? Ya, kemudian kalau C-nya sudah diperoleh dengan persamaan yang di atasnya, ya, kita peroleh B. Ya, kemudian kita peroleh A dengan menggunakan persamaan yang A plus BA ditambah CA kuadrat sama dengan FA. Ya kan? Ya. Nah, kemudian secara rinci, ya. Jadi seperti ini kita peroleh. Ya, C-nya kita peroleh, B-nya kita peroleh seperti itu, kemudian A-nya agak panjang, ya. Nah, kemudian nilai A, B, C ini kita masukkan ke persamaan kuadrat kita, ya, A plus BX plus CX kuadrat. Ya, C-nya diperoleh, B-nya diperoleh, A-nya diperoleh, tinggal dimasukkan, kemudian kita atur. Ya, kita atur. Nah, ternyata bentuknya jadi seperti ini, ya. Ternyata bentuknya menjadi mirip seperti yang linear tadi di 2 suku yang pertama. Ya, FA ditambah F aksen A kali X min A itu kan hampiran linear, ya. Ya, kemudian ternyata bagian kuadratnya itu hanya ditambah dengan turunan kedua dibagi 2 kali X min A kuadrat. Gitu. Ya. Nah, kalau hampiran ini ternyata juga masih belum memuaskan karena masih kurang akurat, kita bisa hampiri lagi dengan hampiran kubik, ya, atau polinom berderajat 3. Caranya persis sama, hanya sekarang kita tambah syaratnya dengan turunan yang ketiga agar nanti kita punya berapa persamaan? 1, 2, 3, 4, ya. P3 aksen, kemudian P2 double aksen dan P2 triple aksen, ya. Jadi kita punya 4 persamaan dan 4 yang dicari, yaitu A, B, C, dan D. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi kita akan berhasil memperoleh A, B, C, dan D, kemudian kita masukkan ke P3. Gitu, ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, hasilnya menjadi seperti ini. Ya, cukup panjang, ya, tapi dari yang panjang ini kita bisa melihat ada pola di situ. Ya, bahwa FA itu kan bisa kita tulis sebagai FA dibagi dengan 0 faktorial, ya, kali X min A pangkat 0. Ya kan? Ya, yang berikutnya F aksen A itu dapat kita tulis sebagai F aksen A dibagi 1 faktorial, kan? Ya, kemudian X min A itu bisa kita tulis sebagai X min A pangkat 1. Ya, yang berikutnya 2 bisa kita tulis sebagai 2 faktorial, kemudian 3 kali 2 bisa kita nyatakan sebagai 3 faktorial. Nah, di sini kita melihat ada pola yang khas, ya, bahwa untuk polinom berderajat 3, ya, nanti kita akan memerlukan turunan dari F sampai turunan ketiga, kemudian di bagian penyebut, ya, itu ada faktorial yang sesuai dengan pangkatnya, ya, sehingga kalau misalkan kita perumum, ya, kita perumum, ya, misalkan sampai 4, maka kita akan sampai ke turunan keempat dan faktorialnya juga 4 faktorial nantinya, dan kita bisa perumum sampai 5, 6 dan seterusnya sampai tak berhingga, gitu, ya. Jadi kalau masih kurang puas, lanjutkan lagi sampai polinom berderajat berapapun, toh kita sudah tahu bagaimana rumusnya, ya. Nah, bentuk ini, ya, bentuk yang panjang tadi bisa kita ringkas dalam notasi sigma, ya, karena tadi polanya jelas, maka kita bisa membuat rumusnya, ya. Ya, jadi kita sebut sebagai TX nih. TX sama dengan sigma, gitu kan, ya. F turunan ke K di A, ya, dibagi dengan K faktorial, ya, dikalikan dengan X min A pangkat K. Nanti tergantung kita mau K-nya sampai berapa, ya. Kalau K-nya hanya sampai 1, berarti kita menghampiri dengan hampiran linear, gitu, ya. Kalau K-nya 2, hampiran kuadrat, kalau K-nya 3, kubik, dan seterusnya, ya. Nah, bentuk ini disebut sebagai
uraian atau ekspansi atau deret Taylor dari fx di sekitar x sama dengan a. Jadi uraian ini bergantung kepada a, begitu. Ya. Nah, Taylor adalah seorang matematikawan yang hidup pada sekitar abad ke-17 ya. Jadi deret ini sudah dikembangkan mulai abad ke-17 gitu. Jadi sudah lama sekali. Ya. Nah, kalau A-nya sama dengan 0 itu menjadi sederhana ya, karena tadi X min A kan berarti menjadi X ya, kemudian semua A saya ganti dengan 0 menjadi sederhana. Nah, kalau A-nya kita isi dengan 0, maka kita akan peroleh deret atau uraian Maclaurin gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita akan menentukan uraian Maclaurin untuk sinus ya. Jadi sinus akan kita dekati dengan polinom begitu. Ya, nah kita tinggal terapkan rumus tadi. Ya, kalau kita mau menerapkan rumus tadi kan kita memerlukan apa saja? F aksen, F double aksen dan seterusnya ya, sampai turunan tinggi gitu ya, sampai turunan tak berhingga begitu. Ya, nah kita buatkan tabel ya supaya mudah. Kita buatkan tabel. Jadi mulai dengan fungsinya sendiri sin, kemudian diturunkan kita punya cos, ya, kemudian turunkan 2 kali menjadi minus sin x, turunkan 3 kali menjadi minus cos x, kemudian turunkan lagi ke 4, balik lagi menjadi sin. Ya, nanti turunan kelima pasti balik lagi jadi cos. Sehingga nanti nilai fungsi itu ya, nilai fungsi dan turunan-turunannya itu di 0 juga akan kembali nanti. Yang pertama 0, kemudian 1, kemudian 0, kemudian min 1 ya. Kalau dimasukkan 0 kan ya. Jadi seperti itu, kemudian nanti kembali lagi jadi 0, 1 ya, 0 min 1 begitu terus berulang-ulang. Sehingga kalau dimasukkan polanya akan menjadi cantik ya. Jadi polanya nanti ada yang 0 ya, untuk yang pangkatnya genap itu selalu 0 ya. Untuk yang pangkatnya ganjil itu nanti bolak-balik begitu antara 1 atau min 1 begitu. Sehingga untuk sin x ini dapat didekati dengan polinom yang pangkatnya selalu ganjil. Ya, masuk akal ya? Masuk akal kan? Karena sin x itu adalah fungsi ganjil. Ya, jadi kalau sampai muncul ada yang pangkat genap malah aneh. Gitu ya, karena sin x itu fungsi ganjil ya. Nah, karena polanya cantik begini, maka kita bisa menyatakannya dalam bentuk sigma begitu ya. Nah, jadi karena yang muncul hanya pangkat yang ganjil, maka kita bisa nyatakan sebagai 2k plus 1 gitu ya, 2k plus 1. Kemudian yang bolak-balik plus minus itu kita nyatakan sebagai min 1 pangkat k, dan kita jalankan k-nya dari 0 sampai tak hingga ya. Tentu saja nggak benar-benar tak hingga ya, nanti kita bisa potong sampai sesuai keinginan kita mau sampai berapa begitu ya. Nah, ini kalau kita gambar, saya coba gambar untuk yang k-nya 0 saja ya, k-nya 0. Tadi 0 kan berarti 2k plus 1 menjadi 1 ya, sehingga kita menghampiri sin x ini dengan garis. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini hanya bagus ya, hampiran ini akan bagus, artinya grafik sinus dengan grafik y sama dengan x itu hanya berimpit pada x di sekitar 0 yang sangat sempit gitu ya. Jadi pada selang yang sangat sempit di sekitar 0. Tapi kalau kita tingkatkan nilai n-nya, saya tambah n-nya menjadi 1 ya, jadi k-nya nanti ada 0 dan 1 ya. Jadi kita punya bentuk kubik ya. Maka daerah di mana polinom berpangkat 3 itu beririsan dengan atau overlap ya, beririsan dengan menimpa kurva dari sin, itu akan semakin lebar selangnya. Jadi berlaku untuk x yang lebih banyak di sekitar 0 begitu ya. Nah, kalau kita tingkatkan makin cantik ya, karena kita akan mendapatkan ini polinom berderajat berapa ya? Kalau saya ambil 5 berarti derajatnya 2 kali 5 ditambah 1 berderajat 11 ya. Ya tidak apa-apa, komputer aja yang mengerjakan kok ya gitu. Jadi kita lihat bahwa daerahnya semakin luas, artinya hampiran ini akan menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik untuk x yang bisa jauh dari 0 begitu ya. Apalagi kalau kita perluas lagi sampai k-nya sampai 15 ya, berarti kan pangkat berapa ini? 31 ya, pangkat 31 makin banyak nilai-nilai yang berimpit begitu ya. Jadi ini makin akurat untuk x yang jauh, sehingga sebetulnya ketika kita menghitung nilai sinus ya, atau nilai fungsi-fungsi trigonometri di komputer ya, sebetulnya ini menggunakan ini, karena pada dasarnya komputer itu hanya dapat mengoperasikan
operasi aljabar sederhana, tambah, kurang, kali, bagi gitu. Ya, dengan adanya Dirac Taylor ini kita dapat menghitung nilai sinus, kosinus ya dengan menggunakan hanya operasi tambah, kurang, kali, bagi atau operasi aljabar. Ya. Nah, untuk cos ya mirip seperti tadi, hanya sekarang gantian yang muncul adalah pangkat-pangkat untuk genap ya. Ya ini wajar ya, karena cos itu adalah fungsi genap. Nah, ini saya ilustrasikan untuk K1, kemudian K sama dengan 5 ya, kemudian K sama dengan 15 seperti tadi. Jadi sama ya, sama daerah di mana mereka berimpit itu semakin banyak ya. Jadi selain untuk menghampiri fungsi yang sulit ya, fungsi trigonometri misalnya dengan polinom ya, Dirac Taylor juga digunakan untuk menghampiri sistem nonlinier ya dengan menggunakan sistem linier ya. Jadi nanti pada kuliah-kuliah berikutnya kalian akan sering bertemu dengan Dirac Taylor. Jadi tolong diingat ya Dirac ini. Ya, kemudian juga dapat digunakan untuk mengkonstruksi skema numerik untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika. Ya, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kita telah mengetahui manfaat dari turunan. Ya, salah satunya adalah untuk menghampiri nilai fungsi yang sulit ditentukan. Ya, terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.